Halo, hari ini aku mau tanya sesuatu. Pernah nggak sih kamu merasa kamu sudah mencari jawaban kemana-mana, ke orang lain, ke buku, ke langit malam, tapi tetap saja nggak ketemu? Dan pernah nggak kamu kepikiran, mungkin sebenarnya jawaban itu sudah ada di depanmu. Hanya saja, kita terlalu bising untuk bisa mendengarnya. Aku pernah berada di fase itu. Fase di mana aku merasa dunia terlalu berisik. Bukan karena suara motor di jalan atau orang-orang bicara di sekitar, tapi karena suara di dalam kepalaku sendiri. Pikiran yang bertumpuk seperti tumpukan kertas di meja yang gak pernah dibereskan. Pikiran tentang, apa aku sudah cukup? Kapan ini akan berhasil? Kenapa dia begitu ke aku? Kenapa bla 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 bli bli bli? Dan entah kenapa, makin dicari jawabannya, makin jauh rasanya. Sampai suatu hari, aku membaca sebuah kalimat dari Lause. Kebenaran akan terlihat jelas seperti air yang tenang. Tapi kalau airnya keruh, kamu tak akan melihat apapun. Bahkan jika jawabannya sudah ada di dalamnya. Aku langsung tersadar. Oh, mungkin bukan semesta yang gak memberi jawaban. Mungkin akulah yang terlalu mengaduk-ngaduk airnya, mengobok-ngobok airnya, akhirnya airnya jadi keruh, hingga aku tidak bisa melihat ikan-ikan di dalamnya. Ada sebuah perumpamaan kuno tentang cermin. Bayangkan kamu punya cermin yang besar di rumah. Cermin itu bisa memantulkan gambarmu dengan jelas. Tapi, lama-kelamaan, debu menempel di permukaannya. Awalnya tipis aja, lalu makin tebal. Sampai akhirnya kamu bahkan gak bisa melihat bayanganmu lagi. Kamu gak bisa melihat dirimu di cermin itu lagi. Nah, cermin itu adalah hatimu. Debu itu adalah kebisingan, kekhawatiran, prasangka, amarah, penilaian dari orang lain. Jawaban atau kebenaran tetap ada. Tapi selama kita tidak membersihkan debu itu, kita akan merasa seperti tidak punya arah. Kadang aku perhatiin, banyak dari kita diajarkan untuk mencari keluar. Kalau bingung, tanya orang lain. Kalau ragu, ikuti kata orang. Kalau takut, cari ramalan yang menenangkan. Padahal, kadang jawaban terbaik justru datang saat kita berhenti berlari dan duduk diam dengan diri sendiri. Seorang filsuf Yunani, Socrates, pernah berkata, "Kenali dirimu sendiri, maka kamu akan mengenali alam semesta dan para dewa." Artinya memang kunci untuk memahami hidup ada di dalam diri kita, bukan di luar. Dan mengenali diri itu butuh ruang. Ya, ruang yang tenang. Ada yang bilang kalau diam itu berarti nggak ngapa-ngapain. Padahal, diam itu adalah aksi. Aksi yang mengundang jawaban. Diam memberi kesempatan bagi alam bawah sadar kita untuk menyusun potongan-potongan informasi yang sudah ada, lalu menyodorkannya kepada kita dalam bentuk intuisi. Seperti ketika kamu lupa sebuah nama, lalu beberapa jam kemudian, saat kamu nggak lagi memikirkan itu, tiba-tiba namanya muncul begitu saja di kepalamu. Itu terjadi karena kamu memberi otak dan hatimu waktu untuk bernapas. Aku rasa sebagian dari kita itu takut diam. Karena ketika diam, suara yang kita dengar bukan lagi dunia luar, tapi suara hati kita sendiri. Dan kadang, suara itu jujur banget. Jujur sampai membuat kita itu gak nyaman. Tapi justru disitulah jawaban yang kita cari selama ini bersembunyi. Di antara denyut nadi yang tenang. Di antara tarikan napas yang dalam. Di antara jeda di mana kita hanya ada. Ya, hanya ada, mengada. Menjadi seseorang yang apa adanya. Kalau kamu mau mencoba, aku punya latihan sederhana untuk menemukan jawaban di dalam diam. Pertama, cari tempat yang sepi dan nyaman. Kemudian tarik napas dalam-dalam.
hembuskan perlahan. Tutup mata dan tanyakan pertanyaan yang sedang mengganggu pikiranmu. Lalu, jangan maksa jawabannya itu bakal keluar. Biarin aja dulu. Lalu dengarkan tubuhmu. Lihat gambaran yang muncul. Rasakan emosi yang datang. Kadang jawaban bukan berupa kata-kata, tapi berupa perasaan lega atau intuisi untuk mengambil satu langkah kecil. Kadang kita itu sering ingin jawabannya itu sekarang, detik ini juga. Tapi semesta bekerja dengan ritmenya sendiri. Bukan karena dia ingin menyulitkan kita, tapi karena ada hal-hal yang harus disiapkan dulu, termasuk kita. Bayangkan kalau semua pertanyaan kita dijawab sekaligus. Mungkin kita akan kewalahan. Jadi, saat kita belum menemukan jawaban, bisa jadi bukan karena kita salah jalan, tapi karena waktunya belum tepat. Sejak aku menemukan ini dan menyadari ini, aku mengubah caraku mencari jawaban. Kalau dulu aku mengejarnya seperti berburu sesuatu yang langka. Sekarang, aku mengundangnya seperti mengundang teman lama untuk minum teh. Aku duduk, hening, aku percaya, dan seringkali jawaban datang dalam bentuk yang sederhana. Kadang lewat kalimat di buku, senyum orang asing yang lewat, atau berpapasan di jalan, atau perasaan damai yang tiba-tiba datang di tengah hari yang sibuk. So, mari kita afirmasi bersama-sama, kita ucapkan, aku izinkan diriku untuk diam, mendengar, dan menerima jawaban yang sudah ada di dalam hatiku. Aku percaya bahwa keheningan adalah pintu menuju kebenaran. So, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Sampai bertemu di jalan afirmasi lainnya.